Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Roy Suryo mulai gelagapan, mulai ketakutan, mulai kebingungan. Karena sepertinya dia sudah tahu kalau bakal masuk penjara, teman-teman. Dan sekarang dia berusaha untuk mencari kambing hitam baru nih. Nah, inilah strategi-strategi busuk mereka, teman-teman. Selain itu, Dokter Tifa nih sepertinya juga mulai stres, teman-teman. Karena dulu dia bebas dan sebebas-bebasnya ngata-ngatain Pak Jokowi, merendahkan Pak Jokowi beserta keluarganya di akun Twitter dia, teman-teman. Dan Pak Jokowi dulu tidak pernah melapor, tidak pernah memperkarakan. Pak Jokowi santai-santai saja. Tapi sekarang, nah, tunggu giliran kau, Tifa. Dan Tifa ini, pengalaman pertama dia sekarang berurusan dengan polisi dan dilaporkan oleh Pak Jokowi. Ya, Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang Anda selalu katakan di akun X Anda. Fitnah, merendahkan Pak Jokowi, ngata-ngatain Pak Jokowi, menyebarkan tulisan-tulisan yang selalu menginjak-injak harkat dan martabat Pak Jokowi. Itu yang selalu Anda lakukan di akun X Anda, Tifa. Dan Anda akan membayar itu dengan sangat mahal sekarang. Tapi ya, walaupun Anda mengatakan kami sudah kontak ahli-ahli internasional, aduh nggak usah lah ahli internasional kek, ahli planet kek, bahkan malaikat pun mungkin ya, kalau mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli, pasti kalian akan mengatakan bahwa itu bukan malaikat, itu iblis. Karena otak kalian, hati kalian itu sudah dipenuhi dengan kebencian. Udahlah. Ini saya yang herannya ya. Dulu kan Rismond dan juga Roy Suryo ini saling berhadap-hadapan ketika beberapa tahun lalu Rismond sampai membongkar bagaimana latar belakang pendidikan Roy Suryo yang tidak pantas dikatakan ahli. Tapi kok sekarang mereka bersatu? Apakah ada yang order mereka nih? Apakah ada yang pesan nih? Apakah mereka ini antek-antek asing yang sengaja membuat kegaduhan di bangsa kita? Membuat stabilitas politik tidak baik? Dan membentur-benturkan sesama anak bangsa. Apakah itu yang sedang mereka lakukan sekarang? Karena kan Pak Prabowo beserta pemerintah saat ini bekerja fokus untuk membuat bangsa kita menjadi maju. Tapi ya datang lagi sengkuni-sengkuni ini. Datang lagi mereka ini ngerecokin. Berusaha menarik-narik Pak Prabowo dan juga pemerintah. Tapi ya Pak Prabowo tahu ini ya tidak ada gunanya gitu. Ini kasus apa ini, jasa palsu ini? Nggak masuk akal gitu. Makanya pemerintah sampai sekarang nggak ada yang pernah ngomong. Mau itu menteri kek, mau itu wapres, mau itu presiden. Mungkin presiden kemarin sedikit menyentil aja di pidato-pidatonya. Tapi ya Pak Prabowo juga heran kok ijazah Pak Jokowi dikulik-kulik gitu. Padahal sudah memerintah menjabat dengan baik, memberikan legasi yang baik selama 2 periode. Aduh, luar biasa kalian ya. Tapi ya, saya masih penasaran dan curiga. Apakah mereka beneran antek asing? Oke, sebelum kita menjawab itu, saya punya beberapa video yang akan kita simak. Dan ini video yang sangat luar biasa. Semoga bisa mencerahkan kita semua. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid, secara tegas mendukung institusi Polri untuk bergerak cepat dan profesional dalam mengusut tuntas penyebaran berita hoaks terkait isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Ia juga sepakat dan mendukung Jokowi yang telah melaporkan Rismond dan kroni-kroninya yang diduga terlibat dalam penyebaran fitnah tersebut. Habib Syakur menegaskan bahwa isu ijazah Jokowi yang terus digoreng oleh kelompok tertentu merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya merugikan nama baik seorang pemimpin nasional, tetapi juga merusak tatanan hukum dan kepercayaan publik. Ini bukan sekadar hoaks, tapi pembunuhan karakter yang terstruktur. Polri harus bertindak tegas, karena jika dibiarkan, akan menjadi presiden buruk bagi bangsa, tegas Habib Syakur dalam keterangan resminya hari ini. Lebih lanjut, Habib Syakur menyampaikan dukungan penuh kepada Polri untuk mengusut tuntas pelaku hoaks dengan bukti hukum yang kuat. Selanjutnya, kata dia, bergerak cepat dan profesional agar tidak ada ruang bagi pelaku untuk menghindar. Memberikan efek jera agar hoaks politik tidak diulangi di masa depan. Nah, ini baru Habib yang asli, teman-teman.
Nggak kayak Habib yang suka teriak-teriak di atas panggung tuh, yang suka memprovokasi, yang suka menghasut ya kan. Ini baru Habib nih, luar biasa beliau Pak ini. Jokowi sebagai korban fitnah sudah tepat mengambil langkah hukum. Ini bukan soal pribadi, tapi soal martabat bangsa yang tidak boleh diinjak-injak oleh oknum yang ingin memecah belah, ujarnya. Di sisi lain, Habib Syakur menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak menyebar atau percaya hoaks tanpa klarifikasi resmi dan mendukung penegakan hukum oleh Polri tanpa intervensi politik. Ci, Panci, Ci. Panci. Bapak Jokowi itu menyampaikan bahwa Bapak Kasmujo itu pembimbing. Kasih paham bang. Tetapi Bapak Jokowi tidak pernah bilang Bapak Kasmujo itu pembimbingnya skripsi. Tidak pernah. Bapak Kasmujo itu adalah pembimbing akademik. Bukan pembimbing skripsi. Dengerin tuh Roy. Lo cari tanda tangannya Bapak Kasmujo di skripsinya. Bapak Jokowi ya kagak ada, Ci. Sampai lebaran Panci. tikus pun nggak ada ya kan. Orang kok bikin gaduh. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Sekarang keluar-keluar. Toh sebentar lagi saya punya keyakinan lo masuk penjara kok. Betul, saya juga yakin. Saya juga yakin dan percaya seyakin-yakinnya mereka bakal masuk penjara, teman-teman. Ya, kita jangan beri ruang lah untuk orang-orang seperti ini, untuk orang-orang yang suka bikin gaduh, yang suka memfitnah, seenaknya saja menuduh-nuduh orang, ya kan? Ya, tapi mau gimana lagi? Satu sudah kabur ke luar negeri yang katanya sakit, ya kan? Aduh. Oke, abangku, luar biasa. Ya, terus kemudian kan profesornya bikin penjelasan di keterangan di media setelah itu kan, dia bilang pemanggilan itu aneh karena ada pelapor tapi tidak ada terlapor. Nah, terus yang kedua, ini pemanggilannya cepat sekali, jadi laporan masuk langsung direspon oleh polisi gitu. Jadi dia ini ada apa ini kayak gitu. Terus yang ketiga, dia kan dikasih sejumlah pertanyaan, dia hanya menjawab beberapa karena menurut dia antara pertanyaan dengan undangannya itu nggak cocok katanya. Antara lokus dan tempusnya itu nggak cocok, makanya dia nggak mau jawab. Takut dijebak atau apa gitu lah. Nah yang keempat, dia bilang ini pakai UU ITE, pasal yang dikenakan itu UU ITE itu justru salah alamat menurut dia. Kalau Iya. Harusnya yang dikenain itu adalah orang yang mengupload, nah gitu, dan dia menyebut siapa lah kader PSI gitu. Nah itu, dia cari kambing hitam tuh. Dia cari kambing hitam. Padahal, kalau seorang ahli teman-teman ya, ketika ada seseorang yang mengupload sebuah dokumen di media sosial, si ahli ini, si Roy Panci ini dan Rismon ini, yang harusnya mereka lakukan, harus membuktikan apakah ijazah ataupun hasil scan yang diupload oleh orang tersebut itu dokumen asli milik Pak Jokowi atau bukan. Itu yang harusnya mereka teliti. Bukan malah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Kan beda tuh. Mereka harus meneliti dokumen yang diupload itu asli punya Pak Jokowi atau bukan. Nah, harusnya itu yang mereka lakukan. Tapi mereka melakukan apa, teman-teman? Memberikan kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, atas dokumen yang mereka teliti, hasil dari Twitter. Nah, ini bodohnya mereka di situ tuh. Tifa juga gitu, Dokter Tifa, dia bilang ini saya dikasih sejumlah pertanyaan 60 atau berapa, banyak yang nggak relevan gitu. Jadi, jadi itu mulai apa keterangan dari dua orang yang dimintai keterangan oleh Pak Polisi kemarin. Gimana Pak Suyadi melihatnya nih? Ya, jadi gini, mungkin yang perlu dipahami, ini kan langkah awal penyelidikan. Karena yang namanya penyelidikan itu kan bukan penyidikan. Oke. Ya. Kalau mungkin ada panggilan yang menentukan tanggal dan lain sebagainya, terus kemudian dia terus berpacu kepada itu, menurut saya juga nggak tepat. Karena kenapa? Ya, yang namanya penyelidikan ya polisi menanyakan dong hal-hal yang berkaitan dengan isu berkaitan dengan masalah ijazah tadi, gitu. Siapa yang terlibat, terus kemudian siapa yang menjadi aktor di dalam persoalan ini, ya. Prinsipnya di dalam kaitan yang namanya penyelidikan, polisi itu mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan saksi-saksi,
ya untuk menentukan nanti siapa yang menjadi terlapor, ya siapa yang menjadi ikut terlapor, ya itu nanti ditentukan dari situ, gitu ya. Nah, terkait menyangkut masalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, yang namanya juga klarifikasi kok. Kan sumber-sumber yang digali oleh polisi tentunya juga udah dipunyai dong. Ya. Betul. Kamu ngomong ini ada apa? Mana buktinya? Ya, terus siapa saksinya dan lain sebagainya. Ya namanya juga lagi ngumpulin alat bukti. Jadi polisi nggak bisa di dalam persoalan ini disalahkan. Ya, karena kenapa juga? Saya tadi udah katakan bahwa ini kan belum pro justitia, artinya belum pemeriksaan ini kepada penyidikan, tapi masih penyelidikan, gitu. Penyelidikan. Penyelidikan itu unsurnya apa aja, Pak? Pendalaman materinya. Ya, mengumpulkan tadi, mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan saksi, ya, mengumpulkan bukti-bukti yang lain, ya. Kira-kira ada nggak tindak pidana dalam kasus ini? Kalau ada, kalau memang nanti tercukupi, terpenuhi unsur 2 alat bukti, karena kan hukum pidana kita ini mengenal ya sistem negatif atau mengenal 2 alat bukti. Kalau udah ditemukan 2 alat buktinya ini, nanti polisi akan menggelar perkara ini ya untuk menaik kepada penyidikan. Ya. Nah, disitulah nanti baru ada pro justitia, ya. Artinya di situ polisi bekerja untuk demi kepentingan hukum yang memang strict untuk menentukan ada nggak siapa tersangkanya setelah ada penyidikan tadi, siapa tersangkanya, siapa orang yang ikut menjadi tersangka di dalam. Bener nih tulisan yang di atas ini. Anak abah mana tahu beda penyelidikan dan penyidikan. Apalagi Tifa pengalaman pertama kan dicecar sama polisi. Waduh, jantungnya tuh deg. Ini jantungnya disco dia teman-teman jantungnya. Sebegitu pengennya selalu menjelek-jelekan Pak Jokowi, mereka sampai membuat video AI dengan wajah dan suara mantan Presiden Soeharto. Dalam video itu, Pak Harto seolah-olah ikut-ikutan mengomentari ijazah Pak Jokowi. Maka daripada itu, ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan polemik daripada ijazah palsu ini sampai sejelas-jelasnya, bahwa itu asli atau palsu, karena publik juga menunggu, ucap Pak Harto bikinan itu. Video itu saat ini sudah dilihat oleh 267.000 orang, diposting oleh akun YouTube Duo Doli Official pada 16 April 2025 dengan judul Wawancara Imajiner Pak Harto, Ijazah Palsu. Tapi oleh sejumlah pihak lain video ini dipotong-potong dan disebar dengan tanpa keterangan jelas. Video itu pun menyebar di berbagai aplikasi media sosial dari mulai TikTok, Threads, dan Snack Video dan lainnya. Segitu ininya ya, segitu pengennya mereka menjatuhkan Pak Jokowi ya. Saya tuh heran loh teman-teman. Pak Jokowi ini kan sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Dan kalau kata-kata ahli-ahli mereka sebelum Pak Jokowi turun, mereka semua serentak mengatakan Pak Jokowi akan lemdak, Pak Jokowi akan ditinggalkan rakyat, Pak Jokowi akan tidak ada pamor dan marwahnya lagi di mata rakyat. Ya ternyata si ahli-ahlian mereka itu salah besar teman-teman. Pak Jokowi ternyata malah makin dicintai oleh rakyat gitu ya kan. Masyarakat malah berbondong-bondong ke rumah Pak Jokowi untuk berfoto, bertemu, salaman, mendapatkan hadiah dan lain sebagainya. Wah ini kan ahli-ahli mereka berarti omong-omong teman-teman. Sampai sekarang mungkin karena ahli mereka itu salah memprediksi, makanya sampai sekarang gerombolan-gerombolan ini terus berusaha untuk membuat Pak Jokowi ini jadi lemdak gitu. Tapi ya tidak akan pernah berhasil karena dasarnya kebencian, hasilnya juga akan negatif juga teman-teman. Akan berbalik kepada mereka dan sebentar lagi mereka akan dipenjara gitu ya kan. Anehnya banyak orang yang menganggap video itu beneran dan banyak mendapat komentar dari para sesama pembenci Pak Jokowi. Kalau memang punya ijazah ya kan? Seharusnya ditunjukkan dari awal, tulis salah satu netizen. Pak Jokowi saat ini kembali mendapat tuduhan menggunakan ijazah palsu saat mendaftarkan diri sebagai wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan 2 periode Presiden Republik Indonesia. Ini bukan tuduhan baru. Sejak tahun 2023, tuduhan ini sudah muncul. Bahkan orang-orang yang menuduh itu pun sudah dihukum penjara. Tapi tuduhan itu muncul kembali. Walaupun saat ini tuduhan itu lebih spesifik pada ijazah S1 Pak Jokowi.
Tuduhan itu diantaranya dilakukan oleh Rismon Hasiholan Sianipar, seorang dosen Universitas Mataram yang juga alumni UGM. Ada juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadilah, Egy Sujana, dan lain-lain. Rismon koar-koar kalau ijazah Jokowi palsu karena lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi menggunakan jenis font Times New Roman. Sedangkan waktu itu katanya jenis font itu belum digunakan. Sementara Roy Suryo mengklaim ijazah Pak Jokowi palsu berdasarkan hasil analisanya dengan menggunakan teknologi Error Level Analysis atau ELA dan AI. Ya padahal mungkin aplikasi yang digunakan ELA itu, AI itu aplikasi gratisan ya kan? Dalam beberapa kesempatan, Pak Jokowi selalu menegaskan bahwa ijazahnya tidak palsu, tapi para pembenci itu tetap tidak percaya. Pak Jokowi pun dalam pencalonannya sebagai wali kota, gubernur, dan presiden telah melalui verifikasi KPU. Kalau palsu akan diketahui sejak itu. Pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM, kampus tempat Jokowi kuliah juga sudah berkali-kali menegaskan kalau ijazah tersebut asli. Pernyataan resmi terakhir dikeluarkan pada Maret 2025 oleh Rektor UGM, Ova Emilia. Dia bilang, Jokowi benar lulusan Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 dan lulus tahun 1985, lengkap dengan data akademik pendukung. Tapi kembali mereka tidak percaya, bahkan menuduh UGM melakukan kebohongan. Merasa gerah dengan tuduhan itu, Pak Jokowi akhirnya melaporkan para penuduh itu ke Polda Metro Jaya. 5 orang yang dilaporkan adalah inisial SR, RS, ES, T, dan inisial K. Saat melaporkan, Pak Jokowi membawa langsung ijazahnya dan mempersilahkan penyidik memeriksa keasliannya dengan digital forensik. Bikin video AI untuk mengomentari isu-isu politik di Indonesia memang kreatif sih. Tapi kalau kreativitas itu digunakan untuk menyebarkan tuduhan, tentu itu masalah. Apalagi jika videonya dipotong-potong, disebar ulang, dan diberi narasi menyesatkan. Yuk, hentikan menyebarkan video menyesatkan. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana Roy Suryo mulai playing victim, mulai menyudutkan orang lain, mulai membawa-bawa nama orang lain, mulai mencari kambing hitam baru. Karena sepertinya dia sudah tahu teman-teman bakal masuk bui gitu. Dan ini masuk bui yang keberapa kalinya ya buat Roy Suryo ya. Nanti jangan sok-sokan pakai penyangga leher lagi ya, atau kursi roda. Jangan pura-pura sakit kayak Egy Sujana. Sakit tapi keluar negeri gitu. Sakit tapi keluar negeri. Ngapain gitu keluar negeri? Emang Egy Sujana sakit apa? Sakit apa sampai harus keluar negeri? Keluar negeri atau menghindari panggilan polisi gitu kan? Aduh, kasihan banget orang-orang ini ya. Ketika terdesak rupanya lari juga, kabur juga. Padahal beberapa minggu yang lalu mereka teriaknya lantang banget loh. Aduh. Masih garang, masih gagah berani konferensi pers. Sekarang pengacara tompel itu aja, orang HTI Tulen itu aja udah mulai ketakutan juga teman-teman. Coba kalian lihat aja gestur-gestur dia setiap konferensi pers, celingik-celingu, kebingungan, kayak orang hilang arah ya kan. Karena mungkin dia sedang berpikir ya kan, lagi konferensi pers, mungkin otaknya sedang bekerja juga. Wah, ini nanti kita ngomong apa ya? Wah, ini setelah ini kita ngapain ya? Wah, ini nanti propagandanya bagaimana ya? Nah, itu yang mungkin dia pikirkan, teman-teman. Makanya kalau konferensi pers dia celingak-celingu aja. Dan tadi Abang tuh menjelaskan dengan sangat luar biasa ya, bagaimana status dari Pak Kasmujo yang ternyata memang bukan dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi, tapi dosen pembimbing akademik. Nah, inilah salah kaprahnya mereka. Dan teman Pak Jokowi di video yang lainnya juga sudah mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu bukan dosen skripsi, tapi pembimbing akademik. Kan beda tuh. Tapi ya sayangnya ternak-ternak ini nggak tahu teman-teman membedakan mana dosen pembimbing skripsi, mana dosen pembimbing akademik. Jadi mau kita bilang berapa kali pun ya agak sulit. Dan sepertinya ya kelompok-kelompok ini tidak akan percaya terhadap siapapun. Tidak akan percaya terhadap apapun gitu. Walaupun siapa yang ngomong, walaupun siapa yang bicara, siapa yang membuktikan, ya tidak bakal mau mereka. Tidak bakal mau percaya gitu. Karena tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membuat gaduh, membuat ricuh, membuat stabilitas politik dan ekonomi kita menjadi tidak baik. Nah, ini lagi-lagi saya mencurigai ada orang
Atau ada bohir mereka nih yang ngasih duit, yang membiayai. Karena kan kalau kalian ingat teman-teman, sebelum kasus ijazah Pak Jokowi ini, mereka ini kan sudah sering melakukan diskusi di ballroom hotel, konferensi pers, pertemuan di ballroom hotel dan lain sebagainya. Nah, itu siapa yang mendanai gitu? Siapa yang memberikan mereka anggaran untuk itu? Curiganya ya ini pesanan juga dari asing ya kan. Karena kan Pak Prabowo juga sering mengingatkan kepada kita, hati-hati adu domba asing teman-teman. Jangan sampai kita dipecah sebagai anak bangsa. Dan itu yang selalu dilakukan oleh gerombolan-gerombolan ini. Dan ya sudahlah teman-teman, semoga kasus ini cepat selesai. Semoga mereka cepat masuk penjara agar bangsa kita guyup lagi, tidak gaduh lagi. Jadi Pak Jokowi juga bisa hidup tenang gitu ya kan. Aduh, kalau teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.